seperti kita ketahui akibat pandemi COVID-19 dunia mengalami resesi ekonomi, bahkan saat ini untuk terjadi inflasi yang lumayan besar di Amerika Serikat. Nah, bagaimana Pak untuk di Sulawesi Utara pertumbuhan ekonomi kita, apakah masih dalam batas wajar, apakah ada pertumbuhan yang baik Pak Hasim? Ya, jadi dari semenjak 2021 ekonomi Sulawesi Utara sebenarnya sudah mulai menunjukkan pemulihan. Jadi dari semenjak triwulan 1 sudah mulai ada tanda kita mulai bergerak naik dengan tumbuh positif 1,87% saat itu. Kemudian di triwulan kedua ketika relaksasi kegiatan sudah mulai dibuka, pembatasan sudah mulai dilonggarkan, kita bisa tumbuh 8,49%. Dan pada saat varian Delta menyerang di triwulan ketiga, waktu itu bulan Juli, kita ingat betul, tapi ekonomi kita masih tumbuh positif 3,38%. Dan di triwulan 4 pun kita masih tumbuh. Ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan sudah terjadi di Sulawesi Utara. Dan kita harapkan di tahun 2022 ini dengan kinerja ekspor yang membaik, kemudian produk-produk pertanian juga kita yang sudah semakin baik posisinya, harga-harga komoditas di tingkat global juga cukup tinggi, dan ini menguntungkan pertanian kita. Produk pertanian ini kita harapkan menjadi salah satu trigger untuk pertumbuhan ekonomi ke depan Sulawesi Utara. Kekuatan Sulawesi Utara, Indonesia juga ya, termasuk berarti adalah produk-produk pertaniannya, salah satunya ya begitu. Kalau dari Pak Franky melihatnya, apakah ada contoh misalnya negara-negara di luar sana yang berharap ke komoditi pertanian begitu, tapi begitu bisa menopang perekonomiannya, Pak? Ya baik Regina, jadi memang seperti yang Pak Hasim katakan tadi, memang salah satu ekspor andalan kita adalah pertanian ya, dan tadi Pak Hasim juga katakan bahwa salah satu di dalamnya adalah kopra gitu ya, dan kita tahu bahwa kopra ini merupakan salah satu andalan dari petani yang ada di Sulawesi Utara. Artinya bahwa dengan harga kopra yang cukup bagus saya dengar-dengar di masyarakat, berarti kan ujung-ujungnya juga pasti bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan konsumsi rumah tangga juga pasti akan meningkat, dan pada akhirnya juga kita tahu bersama akan berpengaruh erat untuk pertumbuhan ekonomi daerah ya. Dan kita tahu bersama bahwa pemerintah Sulawesi Utara juga dengan kebijakan ekspor yang sangat yang betul-betul berpihak ya pada industri dan pada masyarakat, dan itu menjadi nilai plus untuk pertumbuhan ekspor kita ke depan. Saya pikir itu. Tapi apakah cukup begitu Pak? Kita berharap misalnya ke pertanian saja, atau kita perlu butuh sektor-sektor baru untuk menopang perekonomian, terutama di tengah pandemi? Ya, memang kita harus mencari sumber-sumber baru ya, karena memang untuk ekspor non migas ini kan bisa pertanian, ya, perkebunan juga, saya tahu juga untuk kerajinan juga, kemudian nanti ada peternakan, ya. Kita bisa cari terobosan-terobosan baru. Kita tahu bahwa industri peternakan kita juga cukup bagus ya, dan itu bisa digenjot menjadi salah satu andalan juga selain pertanian ya. Kemudian kerajinan kita juga kan kemarin sudah masuk juga ke Uni Eropa ya, kita sudah berapa kali promosi dan pameran ya untuk beberapa kerajinan tangan yang menjadi andalan di Sulawesi Utara, yaitu salah satu tentang kerajinan tangan yang ada di daerah Minahasa ya. Kemarin saya tahu tempat promosi ke sana, dan itu bisa digenjot oleh pemerintah, membuka peluang-peluang yang baru agar supaya memang elemen-elemen ekonomi ini bisa bertumbuh, bisa berkembang ya, yang pada akhirnya bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dan konsumsi rumah tangga juga ya. Oke, baik. Kalau saya lihat data dari Badan Pusat Statistik bahwa komoditi utama ekspor ya untuk Februari 2022 menurut golongan barang HS2 digit, jadi itu yang paling besar itu yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati, tadi dikatakan sebesar 66,92%, kemudian berbagai produk kimia 8,30%, dan kopi, teh, serta rempah-rempah 7,21%. Pak Hasim, untuk produk kimia itu contohnya seperti apa ya yang jadi kita punya industri pengolahan yang bertumbuh dari bahan baku produk kimia. Dan itu diolah di Sulawesi Utara, kemudian dilakukan reekspor kembali ke negara-negara tujuan. Dan ini permintaannya semakin meningkat di dewasa ini, terutama di sepanjang tahun 2022 2 bulan terakhir. Itu seperti obat-obatan Pak atau material apa? Ya, ini produk kimia ini lebih banyak untuk industri, kebutuhan industri kembali.
Oke, baik. Nah, melihat tadi ya Pak Franky yang kita sampaikan bahwa memang ada lemak, minyak hewan nabati, berbagai produk kimia, kopi, teh, dan rempah-rempah memang didominasi oleh produk pertanian begitu Pak. Nah, kalau untuk melihat kesejahteraan petani di Sulawesi Utara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita bagaimana Pak? Ya, saya pikir cukup sangat erat kaitannya ya, bahwa karena kan kita tahu pertumbuhan ekonomi kemudian produk domestik bruto itu salah satu unsur di dalamnya kan adalah konsumsi rumah tangga gitu ya. Dan apabila kesejahteraan petani atau masyarakat secara umum itu meningkat, itu pasti akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan produk domestik bruto yang saya katakan tadi. Ya. Nah, benar bahwa pemerintah selalu berupaya untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Itu kita tahu bersama. Kita tahu bahwa pemerintah daerah membangun infrastruktur yang luar biasa ya. Akhir-akhir ini dengan membuka begitu banyak jalan dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan memudahkan distribusi barang misalnya dari lokasi pertanian ke kota, dan kemudian itu akan menurunkan biaya produksi dari industri, dalam ini dari petani, dan itu kan pasti akan meningkatkan harga jual dari produk yang diproduksi oleh pengrajin atau dari petani. Otomatis kalau harga jual itu bisa tertekan, berarti kan bisa kompetitif, ya, artinya bisa bersaing dengan harga dari produk-produk yang sama dari daerah yang lain atau dari negara yang lain, dan itu pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah lebih baik Pak yang kita ekspor begitu itu bahan mentah seperti lemak, minyak hewan nabati itu bahan mentah kan? Atau yang kita olah di daerah kita sendiri jadi satu produk begitu yang diekspor? Dari Pak Asim bagaimana? Jadi sebenarnya ini sudah masuk setengah jadi, barang setengah jadi. Sudah diolah, cuman mungkin nilai tambahnya mungkin perlu ditingkatkan ke depan. Sekarang sudah mulai adanya pengembangan kawasan industri, nanti Kimong juga yang di Pulau Mondo akan menjadi kawasan industri baru. Yang kopi teh rempah itu Pak bahan setengah jadi juga atau masih bahan baku? Ya udah mulai pengemasan. Jadi kalau untuk rempah-rempah ini tujuan utamanya didominasi ke Rotterdam. Itu lebih dari 66 juta US dollar ke arah sana, dan ini merupakan terobosan. Saya melihat di bulan sebelumnya belum terjadi. Pada saat tujuan Uni Eropa ini sempat mengalami kendala di bulan lalu. Nah, di bulan Februari itu sudah mulai ada komoditas baru yang diserap ke tujuan Rotterdam, Belanda. Nah, kira-kira kan tadi dikatakan ada kemajuan begitu untuk membuka pintu-pintu ekspor ke Uni Eropa. Lalu kira-kira di mana lagi tujuan-tujuan yang berpotensi ya untuk meningkatkan ekspor di Sulawesi Utara? Kita akan bahas setelah ini, pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Kawanua.